Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah yang terus menyatakan kasih-Nya kepada kita semua, sehingga kita boleh terus terpelihara di dalamnya. Kita boleh terus hidup di dalamnya. Kita boleh terus hidup dalam penyembahan kepadanya. Dan kita boleh terus hidup dalam lingkupannya yang sempurna bagi kita. Mari kita kembali menghadap kepada Tuhan di waktu teduh ini, supaya kita sungguh-sungguh merasakan kehadiran Allah yang meneguhkan iman dan meneguhkan langkah kehidupan kita melalui firman-Nya. Mari berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Besar dan Maha Murah, Engkaulah sumber segala sumber kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, untuk kebaikan-Mu yang mencukupi, bahkan melimpahkan berkat yang nyata dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami tidak bisa menemukan atau bahkan hanya menemukan sedikit dari karya Tuhan, menyadarinya dengan sungguh, mensyukurinya dengan sungguh dalam kehidupan kami. Celikanlah mata kami kembali ya Tuhan. Barangkali Engkau menemukan kami begitu sibuk dengan kehidupan kami sendiri, begitu sibuk dengan ambisi-ambisi kami, sangat sibuk dan dialihkan pandangan dari Tuhan kepada hal-hal yang duniawi. Kami mohon ampun kepada Engkau. Dan kiranya di waktu teduh saat ini ya Tuhan, kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, sehingga kami disegarkan, diingatkan kembali bagaimana kami harus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus kami memuji, bersyukur, dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, satu bagian firman Tuhan akan saya bacakan dari Mazmur 37 ayatnya yang ke-7a. Mazmur 37 ayat 7a, beginilah firman Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Bapak Ibu Saudara, selama 4 minggu terakhir kita membahas tentang hari beristirahat, yaitu Sabat yang Tuhan berikan, anugerahkan di dalam kehidupan kita. Dan yang tentu kita sudah mengetahui bahwa Sabat itu adalah bukan hanya pemberian Tuhan, namun juga kehendak Tuhan supaya kita taati dan hormati. Tapi kalau kita perhatikan lagi, memang ya kita masih ada di dalam dinamika di mana kita lebih banyak menantikan pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas kita yang selesai. Kita lebih banyak menantikan masalah-masalah kita usai. Kita lebih banyak menantikan hal-hal lain di luar Tuhan. Namun hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita diminta untuk berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan Dia. Bapak Ibu Saudara, menantikan Tuhan, bukan yang lain. Ayat ini mengajak kita untuk berpegang teguh pada tali yang Tuhan sediakan di tengah-tengah dinamika dan badai kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan membimbing kita untuk kembali kepada Dia. Dan memang salah satunya adalah melalui Sabat, melalui hari istirahat yang Tuhan berikan kepada kita. Baik ya pada hari Sabat di hari Minggu, atau satu hari yang lain di mana kita mengkhususkan diri untuk beristirahat, menikmati Tuhan, ataupun juga ketika kita dalam satu hari di setiap harinya di sepanjang minggu, kita menyediakan waktu beberapa menit atau berpuluh menit ya untuk kita bersaat teduh dan menikmati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seorang teolog bernama Thomas Merton pernah mengingatkan kita, menuliskan sebuah tulisan, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita lebih sibuk daripada apa yang Allah tuntut daripada kita, itu sama halnya kita sedang melakukan kekerasan ya, melakukan kekerasan pada diri kita sendiri.
Thomas Merton menuliskan seperti ini. Ada bentuk kekerasan yang umum terjadi pada hari ini, yaitu gila kerja dan kecanduan kerja, keterburu-buruan dan tekanan kehidupan modern. Ini adalah bentuk-bentuk kekerasan. Kebanyakan manusia mengizinkan diri untuk diseret oleh hal-hal itu, diambil perhatiannya, sehingga kemudian manusia menyerah pada tuntutan-tuntutan itu yang terlalu banyak, hingga pada akhirnya hal-hal ini membunuh akar dari kebijaksanaan batin yang membuat suatu pekerjaan bisa berbuah. Jadi Bapak Ibu Saudara, mulai firman Tuhan hari ini dan juga tulisan dari Thomas Merton ini, kita kembali diingatkan Bapak Ibu Saudara tentang hal-hal yang berpotensi berarti kita melakukan kekerasan pada diri kita sendiri. Dan ketika kita melakukan itu atau terjebak pada hal itu, Bapak Ibu Saudara, maka kita bisa menilai sebenarnya kita tidak mampu untuk mengasihi Tuhan, bahkan juga tidak mampu mengasihi orang lain di dalam dan melalui kasih Kristus. Bagaimana mungkin kita mengatakan kita mengasihi Allah dan sesama kita, sementara kita sibuk dengan tuntutan-tuntutan, dengan pekerjaan-pekerjaan, dengan tekanan-tekanan hidup, di mana kita sedang menyiksa diri kita sendiri itu, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu mari kita kembali memperhatikan bagaimana selama ini kita telah hidup dan menghargai, menaati Sabat yang Tuhan berikan kepada kita, waktu-waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita, kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, yang tidak lain adalah untuk menikmati Dia, menikmati Allah di dalam segala sesuatu, dalam segala lika-liku kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali menyerahkan diri kepada Engkau dan karya Allah Roh Kudus yang akan mengingatkan kami tentang pentingnya kami menantikan Tuhan, menikmati Engkau dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sekalipun kami mendapatkan banyak hal dari dunia ini, harta, kedudukan, kehormatan, pengakuan dari orang-orang, dari manusia, kalau kami tidak menikmati Tuhan Sang Pencipta kami, maka semua itu menjadi sia-sia. Sebab itu ya Tuhan, ajar kami terus yang sering lupa ini, yang sering abai ini ya Tuhan, untuk kami menikmati Engkau di dalam segala sesuatu. Bahkan ketika kami sedang bekerja pun kami rindu menikmati Tuhan. Terlebih ketika kami sedang ada dalam kondisi dan situasi mengikuti ibadah, dalam kondisi bersekutu serakus bersama dengan Tuhan, di dalam persekutuan, dalam ibadah-ibadah pribadi kami sungguh rindu menantikan Tuhan dengan sungguh dan menikmati Engkau dengan sungguh. Kehidupan kami yang bebas dari tekanan, bebas dari menyiksa diri sendiri, sejatinya adalah anugerah, kemurahan dari para Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang memungkinkan hal itu terjadi. Kami sebagai manusia tidak bisa, ya Tuhan, mengupayakan sendiri bagaimana kami menikmati Engkau. Namun kami percaya Tuhan bermurah hati, dan tolong kami ya Tuhan, untuk hari-hari kami dipenuhi dengan kesadaran dan pengalaman akan kehadiran Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini kepada Engkau. Kami rindu menikmati Tuhan dalam setiap dinamika yang akan terjadi. Khususnya pada esok hari kami akan menikmati Tuhan juga dalam ibadah kami. Kami rindu menikmati Tuhan, bukan hal-hal lain, bukan sekedar menikmati lagu, pujian, himne, bukan hanya menikmati khotbah, bukan hanya menikmati permainan musik, tapi kami menikmati Tuhan sendiri. Tuhan sendiri, bukan yang lain-lain lagi.
Terima kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan kehidupan kami sepanjang hari ini. Nama Tuhan dimuliakan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan beserta kita.